kalau kita sore hari ini ada di tempat ini, kita boleh beribadah memuji nama Tuhan. Kita terus berdoa, ibadah variatif di HKBP. Tuhan berkati, Tuhan pakai makin banyak jemaat yang hadir. Terima kasih untuk jemaat yang boleh hadir pada sore hari ini dari manapun datang. Kita akan masuki ibadah kita pada sore hari ini. Kita angkat pujian, ku kan terbang bersama Tuhan sebagai pujian kita menyembah kepada Tuhan, dan firman Tuhan yang akan ditabur juga menjadi kekuatan kepada Tuhan. Boleh yang tepuk tangan.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista, dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami, agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kadangkala kita tidak sanggup apa yang harus kita kerjakan lakukan. Kadangkala mungkin kita tidak sanggup menghadapi kehidupan, pergumulan, masalah yang kita hadapi. Tetapi Tuhan katakan bahwa Dia menyatakan dirinya, aku sanggup, Allah sanggup. Apa yang tidak pernah Dia lakukan?
Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari hukum yang ketiga dan maksudnya. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita hidup selalu berdoa. Ketika kita doa, kita bilang, Tuhan, hampiri doaku, jawab doaku Tuhan. Jangan Engkau melalui setiap doa-doaku. Biarlah itu menjadi kerinduan kita. Mampirlah Tuhan, dengar doaku. Yesus, Tuhan, dengar doaku.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah dari kami segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kasih-Mu layak seluruh hidupku, memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, terambil dari Ester 5 ayat 1 sampai 8. Marilah kita membaca secara responsoria. Ester menghadap raja. Pada hari ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdiri di pelataran dalam istana raja, di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ratu Ester berdiri di pelataran, raja berkenan kepadanya dan mengulurkan tangan yang di tangannya ke arah Ester. Ester mendekat dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, "Apa maksudmu, Ratu Ester, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan pun akan diberikan kepadamu." Jawab Ester, "Jika baik pandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari keperjamuan yang hamba adakan kepada raja." Titah raja, "Suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Ester." Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Sementara minum anggur, raja bertanya kepada Ester, "Apakah permintaanmu? Niscaya itu akan dikabulkan. Apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan itu akan diberikan." Jawab Ester, "Permintaan dan keinginan hamba ialah Jika hamba mendapat kemurahan hati raja, dan jika baik dalam pandangan raja mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datanglah kiranya raja dengan Haman, perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok hamba akan melakukan seperti yang direncanakan." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita hidup tidak berharap kepada manusia, sebab manusia bisa mengecewakan. Tetapi satu-satunya harapan hidup kita adalah Tuhan Yesus. Pengharapan kita adalah kepada Tuhan. Walau dunia berubah, walau apapun berubah di sekitar kita, tetapi Tuhan Bapa di surga tidak pernah berubah. Satu-satunya pengharapan. Rela mulai dengan solo.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar warta jemaat. Warta Jemaat Minggu 9 Maret 2025. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah Minggu Infokafit dengan topik khotbah iman timbul dari pendengaran sian natumangihon doro haporseaon dari Roma 10 ayat 16 sampai 21. Dua amplop gotilon dan tahun transformasi tahun 2025. Pada hari ini Minggu 9 Maret 2025 kita akan memberikan amplop gotilon dan tahun transformasi untuk mendukung kebutuhan semua kegiatan sepanjang tahun ini. Amplop akan diserahkan untuk persalaman dari kotak yang telah disediakan. 3. Ibadah Minggu Variatif HKBP Mampang Perapatan pada hari ini Minggu 9 Maret 2025 pukul 17 WIB bertempat di Gereja HKBP Mampang Perapatan akan dilaksanakan ibadah Minggu Variatif. Warga jemaat yang sakit, marilah kita bawa dalam doa warga jemaat sakit. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Dari Mazmur 27 ayat 5. 9. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Dari Amsal 3 ayat 16. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, tapi yang kepadanya yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Dari 1 Petrus 4 ayat 8. Keuangan terlampir, persembahan, ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Kita akan mendengarkan pujian dari Ina Kamis.
Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas madihita saluhutna. Untuk kedua kalinya saya boleh hadir di HKBP Mampang Prapatan. Tadinya saya tidak mau memperkenalkan diri, tapi mungkin ada yang belum kenal atau ketika saya datang tidak hadir. Jadi izinkan saya perkenalkan diri secara singkat saja. Nama saya masih sama, Pendeta Lilis Ferawati Boru Tambunan. Suami saya juga masih sama, Marga Sibuya. Dan tetap akan sama tentunya. Tapi ada yang berbeda. Anak saya dulu 2. Saya perkenalkan di sini. Sekarang sudah 3. Jadi yang paling kecil usianya 8 bulan, seorang anak laki-laki. Jadi kira-kira hampir setahun yang lalu barangkali saya terakhir dari gereja ini melayani. Saya melayani sebagai pendeta fungsional di HKBP Tebet. Mama saya Boru Tagaul Amang Inang, mertua saya Boru Sitorus. Demikian perkenalan singkat untuk kita semua. Tuhan memberkati persekutuan kita pada saat ini. Kita akan membaca firman Tuhan Roma pasal 10 ayat 16 sampai 21. Mungkin yang ada di layar TB2 agak berbeda nanti dengan yang saya baca karena Alkitab saya masih TB1. Namun demikian saya tetap bacakan, Amang Inang boleh mengikuti dalam hati. Roma pasal 10 ayat 16 sampai ayat 21, demikianlah firman Tuhan. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi, topik minggu hari ini yang disebut Minggu Info Covid tertulis dari Roma ini. Topik minggu kita yaitu iman timbul dari pendengaran. Sekali lagi, iman timbul dari pendengaran. Ada fakta menarik tentang indera pendengaran. Saudara-saudari, menurut medis, kalau organ tubuh kita satu persatu tidak berfungsi, organ tubuh kita satu persatu mulai mati, tapi ada satu yang akan terakhir mati dan masih berfungsi dengan baik, yaitu pendengaran. Jadi otak seseorang bisa tidak lagi berfungsi, mulutnya bisa lagi tidak bicara, tangannya bisa lagi tidak bergerak, tapi indera pendengaranlah yang terakhir yang akan mati dan tidak berfungsi. Itu sebabnya kalau kita ingat di rumah sakit, kalau ada yang kritis atau sekarat, dokter selalu katakan bicara saja karena dia mendengar. Tubuhnya tidak bergerak, matanya tidak melihat, mulutnya tidak bisa bicara, tapi pendengarannya masih berfungsi dengan baik. Dan hari ini Paulus
mengingatkan jemaat di Roma tentang pentingnya setiap orang untuk mau mendengar. Karena kalau kita lihat secara medis indera pendengaran itu, betapa Tuhan menulis firman-Nya dengan luar biasa. Karena iman timbul dari pendengaran. Sekalipun engkau tidak berdaya lagi, sekalipun engkau tidak melihat lagi, namun pendengaranmu akan firman Tuhan akan membawa imanmu terus semakin bertumbuh. Itu sebabnya seorang filsuf bernama Epictetus berkata, kita memiliki 2 telinga yang terbuka. Ada yang bisa menutup telinga kita? Kalau ada pun mungkin tangan kita pakai untuk menutup. Tapi kalau secara tidak sadar telinga ini kan selalu terbuka. Kita semua telinganya terbuka kan Bapak Ibu? Atau adung do nas marasing sian hami? Semua telinga kita terbuka. Jadi Epictetus berkata, Tuhan menganugerahkan 2 telinga yang selalu terbuka. Tetapi 1 mulut saja yang bisa ditutup. Jadi mulut kita bisa bicara, tapi bisa juga kita tutup untuk tidak dulu bicara. Tapi kalau telinga selalu terbuka. Ini selaras dengan apa yang dituliskan firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 19. Hendaklah setiap orang cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Sekali lagi Yakobus 1 ayat 19. Cepatlah mendengar, tapi lambatlah berkata-kata. Tapi gawatnya Bapak Ibu Saudara-saudari, sekarang orang lebih suka bicara. Lebih suka bicara daripada mendengar. Makanya kalau ada rapat, di sana bicara, di sini bicara, di sebelah sana bicara. Gak usah rapat, dengar firman Tuhan pun bisa begitu. Di sini Tuhan sedang berbicara, di belakang juga berbicara dengan sahabatnya, beraktivitas. Orang gak mau sabar mendengar. Kebanyakan orang mau bicara. Kalau orang Batak dikasih mic, oh pantang sekali. 2 menit waktunya ya Amang, Inang. Gak bisa itu 2 menit. 5 menit paling sedikit. Terus udah dikasih kode, waktu. Otik naibah, tanggung Inang musik kan. Belum lagi kalau orang Batak udah dibilangnya waktunya sedikit Amangnya, Inangnya. Sasitongna nanaing hudokon sarupa dohot dongaku Inang musik. Alai hupasahat mak. Udah tahu sama tetap juga disampaikan. Kenapa? Karena banyak orang yang lebih suka bicara. Banyak orang suka bicara, mendengar gak sabar. Kalau bicara gak sadar waktunya udah lewat. Dengar firman Tuhan sering juga begitu. Lebih suka kita mendengar firman Tuhan yang kalau boleh singkat. Makanya kalau pendeta sedang berkhotbah yang terakhir, wah langsung tiba-tiba ngantuknya hilang. Udah yang terakhir ini katanya. Apalagi kalau sudah dengar kata amin, kita berdoa. Jiwanya langsung masuk lagi ke tubuhnya. Banyak orang yang tidak sabar lagi mendengar. Tidak sabar mendengar. Orang tua gak sabar dengar orang anaknya cerita. Diputus. Kalau orang lagi bicara langsung disela, langsung diputus. Ini mungkin salah satu etika yang boleh juga kita hidupi. Dalam berbicara dan mendengar. Kalau ada teman kita bicara, tunggu dulu, tenang dulu, dengar dulu. Baru nanti kita boleh bicara. Saya yakin Tuhan tidak sembarangan merancang tubuh kita. Kalau kita disuruh Tuhan lebih banyak bicara, mungkin 10 pun bisa Tuhan buat mulut kita. Tapi Tuhan sediakan 2 telinga, artinya lebih banyaklah mendengar. Supaya 2 kali lipat lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Kita akan lihat dulu konteks khotbah ini. Kalau dilihat dari Roma pasal 10 ayat 16 sampai 21, ini sebenarnya adalah nasihat Paulus kepada jemaat di Roma. Kenapa? Jemaat di Roma banyak yang mulai tidak mau lagi mendengar firman Tuhan. Maka Paulus menggambarkan mereka seperti bangsa Israel yang bebal, yang tidak mau dengar firman Tuhan. Dikutip, makanya Amang Inang tadi bisa membaca Yesaya dan Musa. Jadi Paulus mengutip dari perjanjian lama bagaimana bangsa Israel dulu menolak apa kata Yesaya, menolak apa kata Musa. Mereka mendengar tapi tidak mau melakukan. Itulah bangsa Israel yang sering disebut bangsa yang tegar tengkuk. Mereka mendengar tapi tidak melakukan. Mereka bahkan sering memalingkan telinga mereka, iman mereka. Itu sebabnya Paulus mengingatkan, iman timbul dari
pendengaran. Kalau engkau tidak mau mendengar firman Tuhan, imanmu tidak bertumbuh. Jika engkau tidak mendengar firman Tuhan, imanmu menjadi kerdil. Dan kalau firman Tuhan berkata pada hari ini, iman timbul dari pendengaran, khususnya disampaikan Paulus pada waktu itu. Karena mereka banyak yang keras kepala. Tabu todo keras kepala manginang? Ngaidok alai tongdo diulahon. Itu orang keras kepala. Kalau bahasa Belandanya jugul. Nah jugulan enak. Itu bahasa Belandanya. Jadi ada orang yang keras kepala, udah dikasih tahu nggak boleh ya, ini salah, dilakukan lagi. Seperti itulah bangsa Israel, bebal tidak mau mendengar. Karena itu diingatkan oleh Paulus jemaat di Roma dan kita pada hari ini. Iman timbul dari pendengaran. Iman itu lahirnya ada kalau kita mau mendengar firman Tuhan. Jadi iman itu tidak bisa dibeli di Tokopedia, nggak bisa. Iman itu nggak bisa dibeli. Di mana kalau ibu belanja marketplace-nya di Shopee misalnya, atau dimanapun, nggak ada iman dijual. Iman satu syaratnya ketika kita mau mendengar firman Tuhan, baru ada iman dalam diri kita. Jadi apakah orang Kristen bisa tidak beriman? Bisa. Kalau buku Ende kita menuliskan dalam liriknya, suara nito dini tuhatai, cocot dilaosi ditulak hoi. Itu artinya apa? Dia orang beriman, tapi imannya tidak bertumbuh karena roh itu dia tolak. Jadi mendengar firman Tuhan saja pada hari ini tidak selalu membuktikan Amang Inang yang rajin pelayanan, yang rajin gereja, yang rajin PHD, yang rajin Ina Kamis, yang rajin melayani sebagai sintua, engkau jadi orang beriman. Oh tidak. Iman timbul hanya ketika engkau mau mendengar firman Tuhan. Jadi mau ringkas dohamu mar PHD, mar Ina Kamis, enggak jadi otomatis Inang jadi orang yang beriman. Tidak otomatis. Alkitab yang menuliskan karena imanmu hanya ada ketika engkau mau mendengar. Ayo dong halak songoni marede latihan kor mar guru ede. Ada jadwalnya jam 9 misalnya, setelah nyanyi keluar dia. Ada yang begitu, tapi bukan di HKBP Mampang Perapatan. Amin. Ada yang begitu merasa bahwa dia sudah memuji Tuhan dan itu cukup baginya. Iman tidak bertumbuh di sana karena tidak mendengar firman Tuhan. Dan kalau kita mendengar firman Tuhan, kita harus antusias. Berjuanglah mendengar firman Tuhan supaya iman kita semakin bertumbuh. Kenapa? Karena kalau mendengar firman Tuhan, si bolis itu sangat bekerja dengan giat dan keras menggoda kita. Botolak magduit inang do, mula dong madok dang adong si bolis di gereja. Masternya di gereja. Si bolis itu masternya sekarang yang lagi bekerja. Asa boa, asa modok-odok kamu. Jalan mulu manangion hatan di bata, kalau mendengar firman Tuhan itu mirip seperti orang yang mengantuk. Kalau orang yang mengerti, konsisten, stabil, songonon. Oh, ido, songon ido mulu mengatusi. Ale mulu halak nama odok-odok mirip do. Ale mulu turun dalam batan. Nenget, kayak di pantai, sepoi-sepoi. Pendetanya kayak melayang-melayang, tidur. Lambat sekali turun. Tapi kalau naiknya, cepat langsung gini kan. Apalagi kalau sudah ditegur dari depan sama pendeta. Pitor hato potong songonnya. Jadi ada bedanya kalau mengerti begini. Jadi tadi ada doa manginang saya bisa lihat dari depan sini. Mana yang mengerti, mana yang pura-pura mengerti, mana yang mengantuk. Tapi kalau di Mampang Perapatan semuanya tidak mengantuk. Amin. Dan mendengar firman Tuhan, seringkali kita diuji. Sering ada yang bilang begini, khotbahnya gak enak, khotbahnya kepanjangan, khotbahnya gak lucu. Bahkan ada kalau khotbahnya bisa ketawa-ketawa, gimana khotbahnya tadi? Enak kali, ketawa-ketawa kami dibuat katanya. Jadi mungkin kalau pendeta harus bisa punya keahlian stand up komedi supaya bisa buat lucu. Orang sering sekali menganggap mendengar firman Tuhan, kalau dia tidak antusias mendengar firman Tuhan, yang salah pengkhotbahnya. Padahal bukan, hati kita lah yang salah. Kenapa saya katakan? Amang Inang, Bapak Ibu, Saudara-saudari, pernah lihat orang kelaparan? 1 hari gak makan? Udah buka puasa Amang Inang? Udah ya, belum ya, sebentar lagi. Pernah lihat orang yang kelaparan? Kalau dikasih makanan, udah lapar dari pagi tidak makan. Masih sempat ngomentarin, aduh gak enak ini, gak mau aku. Ada yang begitu lagi, gak ada. Kalau udah lapar, lah songo dia ipangan, tabu inna ibana do. Na tabuan, baru majelas subereng, baru matorang katanya. Kalau orang sudah lapar.
Kalau orang yang haus, nggak pilih-pilih minuman, namanya sudah haus, langsung diminum. Sekarang kalau kita dengar firman Tuhan, lalu saudara mempersalahkan pengkhotbahnya nggak persiapan, pengkhotbahnya nggak seru, pengkhotbahnya nggak bikin ketawa. Bukan salah pada firmannya atau pengkhotbahnya, tetapi bagaimana hati saudara datang ke dalam gereja. Apakah engkau haus dan lapar mendengar firman Tuhan? Mungkin kita orang yang gak lapar mau dengar firman Tuhan, merasa kita sudah cukup. Alani amang inang dalam mendengar firman Tuhan supaya iman kita timbul saat kita duduk di gereja. Perhatikan kata per kata dan aminkan. Kita masih enak duduk seperti ini. Bangsa Israel keluar dari perbudakan, mereka sudah 70 tahun tidak lihat lagi sinagoge bait Allah. Gak pernah mereka mendengar lagi dibacakan kitab suci. Waktu mereka dipulangkan keluar dari pembuangan, Yesaya membuka kitab itu. Lalu bangsa itu berdiri, sekali lagi yang menginang mereka berdiri, kita bisa baca dalam kitab Yesaya. Berdiri dari pagi sampai petang, itu menulis Alkitab. Pagi sampai petang, sekitar berapa jam kalau kita boleh hitung? Dari pagi sampai petang, 6 ke jam 6 kalau perhitungan kita mungkin demikian. Dan mereka membaca Alkitab yang dibacakan oleh Yesaya itu di tempat yang panas dan berdiri. Dan mereka gak bosan. Kenapa? Udah lama mereka gak dengar firman Tuhan. Makanya setiap dibacakan oleh Yesaya kata demi kata, amin, amin. Gak ingat mereka haus, gak ingat mereka lapar, gak ingat mereka capek, gak ingat mereka yang lain. Karena yang mereka pikirkan dan fokus mereka adalah mendengar firman Tuhan. Karena itu sekarang bagaimana diri kita? Mari kita uji. Seperti apakah diri kita ketika mendengar firman Tuhan? Kita persiapkan diri kita dengan baik atau tidak? Apakah kita benar-benar menerima firman Tuhan dengan baik atau tidak? Iman timbul dari pendengaran. Sekali lagi, iman tidak lahir sendiri tapi timbul setelah mendengar firman Tuhan. Kalau lagu sekolah minggu itu sangat terkenal sampai hari ini liriknya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Inang saya lihat udah agak senior usianya tapi tahu lagu ini. Berarti saya udah termasuk tua ya. Saya pikir tadi banyak yang gak tahu lagunya. Berarti ada juga yang seangkatan saya, jadi sadar saya nggak tua HP aku. Upikir naposo dope. Baca kitab suci kalau mau tumbuh inang. Tidak ada pertumbuhan iman tanpa engkau mendengar, tanpa engkau membaca firman Tuhan. Maka di rumah saat engkau saudara-saudari, saat kita menyetir, saat kita duduk bersama, saat kita boleh berjumpa dengan saudara kita, anak kita, perdengarkanlah firman Tuhan. Lebih banyaklah mendengar firman Tuhan. Jadi firman Tuhanlah yang lebih banyak kita dengar, kita simpan di hati dan pikiran kita. Jangan lebih banyak menggibah, menggosip, lebih banyak bicarakan temannya, lebih banyak bicarakan kekurangan orang lain. Jadi yang masuk ke telinga kita apa? Hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk. Jadi tidak firman itu yang tinggal. Perbanyaklah mendengar firman Tuhan. Sekarang banyak firman Tuhan di YouTube, di Instagram, di Facebook. Apalagi mama sekarang di Facebook, ahlinya live. Ngapain pun live dibuatnya. Masak pun live. Masak ikan mas guys katanya. Masak tinombur guys. Mama itu. Jadi kalau generasi yang muda-mudi ini udah pergi ke yang lain, media yang lain, tapi Facebook dikuasai kaum ibu, kaum yang tidak terlawankan. Jadi luar biasa. Yang mau saya katakan, di banyak media engkau bisa menerima firman Tuhan. Sambil duduk, play. Bahkan tahukah saudara-saudari fakta menarik bahwa alam tidak sadar manusia itu bekerja 88%. Jadi saat kita tidur, saat kita tidak sadar, 88% itu bekerja untuk mendengar. Dan kalau sadar hanya 12%, makanya banyak orang yang cepat lupa kan? Jadi kalau kita punya anak, bisikan sama anak itu, kau harus hebat ya nak, kau jadi anak yang sukses ya nak, kau nanti akan diberkati Tuhan ya nak, bisikan ke telinganya. Kau akan menjadi orang yang senantiasa bersuka cita. Dan katakan firman Tuhan dalam pendengarannya, 88% itu dia akan ingat, bekerja. Kalau yang udah sadar anak, jangankan mendengar,
bisa berantem. Dengar dulu mak mau bicara, nanti dulu mak. Apalagi anak remaja, anak muda-mudi ya, anak poso ya. Waktunya sedikit, lebih sibuk mereka dari kita. Ayo mama mau bicara, nanti dulu, dan seterusnya. Bahkan saat mereka terlelap pun indera pendengarannya bekerja. Makanya untuk opung, doli, opung boru, amang inang, saya boleh sarankan di play saja musik lagu buku Ende atau firman Tuhan yang bertalu-talu, sambung menyambung diputar. Itu kita terima. Kita terima. Anak muda-mudi kalau lagi galau ya, lagunya diputar satu lagu yang sama. Biasanya kalau muda-mudi lagunya apa ya, lagu galaunya? Misalnya apa ya kalau lagu Batak ya? Mardua holong ya tahe. Ada yang kayak gitu. Manang hacitian pabahenamu misalkan gitu ya. Mana kenal lagi ya Naposo ini ya lagu-lagu itu ya. Lagu-lagunya mungkin lagu-lagu yang barat kali ya atau bagaimana ya. Barat Eropa atau mana lah gitu ya. Tapi kalau misalnya engkau sakit hati, engkau dilukai, lagumu itu makin sedih hatimu. Betapa engkau mengkhianati aku. Nangis dia. Malam-malam di balik selimut sampai tertidur. Jadi yang dimasukkan ke telinga dan hatinya adalah hal-hal yang negatif, kata-kata yang negatif. Coba waktu sedih, waktu engkau diputuskan oleh lelaki itu atau wanita dambaanmu, lalu kau putar lagu buku Ende, Yesus ngoluni tondi, besok jadi sintua, kan gitu ya. Iya, ganti lagunya, akhirnya memberi power, kekuatan kepada kita. Kita sering tidak sadar saja bahwa memang pendengaran kita itu mendatangkan, menumbuhkan iman kita. Itu Alkitab yang menulis. Makanya lihat orang-orang tua kalau lagi masak sambil nyanyi begitu, marolopo lop tondiki, atau lagu kornya dinyanyikan ya. Seperti tadi kor Ina Kamis ya, lagunya apa tadi ya? Saya juga lupa jadinya. Telah kulihat kebaikanmu. Itu mendengar liriknya aja kita langsung terenyuh betapa Tuhan sangat baik kepada kita. Coba lagu-lagu yang galau. Kalau orang tua langsung sama anaknya, somar lapatan, wah gitu kan, sulangan manganau katanya, tahe, boy dope mangan sendiri, pitori edena, sulangan manganau, kalau bisa jangan disulang mangan, sehat sampai pada Tuhan panggil, waktunya kan gitu. Jadi apa, menderita, jadi sedih hidupnya. Somar lapatan, Kapolda, Kapolres katanya kan begitu. Makin sedih lah diingat orang lain begini, mang tahe anakku songonon, kiriman pedak kadong, kirim 1 bulanon, makin sedih hatinya. Coba yang dibuat lagu-lagu firman Tuhan, kabar kebenaran, imannya bertumbuh. Jadi Alkitab itu tidak salah mengajarkan iman timbul dari pendengaran. Anak muda-mudi ganti sekarang playlistnya, yang ada di itu handphonenya ya, ganti semua buku yang di Kidung Jemaat buat. Sama lagu-lagu rohani, tiba-tiba berubah semua. Jadi orang yang takut akan Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan. Tapi kalau lagi sama temannya di play itu jangan diledeki ya. Kadang begitu, kalau udah sama teman di play lagu misalnya lagu rohani, sok rohani kali katanya kan, malah diledek. Jadi saudara-saudari, tidak sembarangan firman Tuhan berkata, imanmu akan semakin bertumbuh ketika pendengaranmu dipertajam untuk mendengarkan firman Tuhan. Ringgas marpehadi ali toho marpehadi, betul-betul ina sermon atau PHD namanya di sini, ina Kamis misalnya, atau Naposo Bulung atau remaja datang PA, datang benar-benar dengarkan. Jangan datang main handphone. Gak adil rasanya kalau kita berdoa berjam-jam, kalau kita minta sesuatu kepada Tuhan, lalu kita minta Tuhan dengar, Tuhan dengarkan doaku, Tuhan kabulkan permintaanku. Tapi kalau Tuhan berfirman, Tuhan menyampaikan firman-Nya melalui khotbah, kita gak mau dengar, gak adil. Kita mau Tuhan mendengarkan kita, tapi saat Tuhan berfirman, kita tidak dengarkan. Jadi saya akan kritik siapapun yang mendengar firman Tuhan, yang ada di gereja, tapi sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan urusannya. Tidak tumbuh nanti imanmu. Ada yang pegang HP jatuh kan HP-nya. Pekerjaan Tuhan terjadi. Roh Kudus di atasmu.
Ida tunggu bereng datang sianon kan. Pitori si peniban handphone tapi mada muse. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya katakan gak adil rasanya kalau kita berdoa maunya Tuhan dengar. Tuhan dengarkan ya Tuhan, kabulkan ya Tuhan. Tapi di sini sedang Tuhan berfirman tidak lebih 1 jam, kita gak mau dengar, gak adil. Jadi kita harus mau mendengarkan supaya iman kita semakin bertumbuh. Yang kedua, perdengarkanlah firman Tuhan, pujian, nyanyian di setiap rumah tangga saudara-saudari, dimanapun saudara-saudari berada. Ini bukan berarti mengatakan tidak bisa ya, kalau istilahnya jemaat itu rohani-rohana katanya. Saya juga nggak tahu muncul sejak kapan ini istilah rohana ini. Jadi kalau rohani lagu-lagu untuk Tuhan berarti lagu-lagu duniawi, rohana lah inna. Nah, saya mau katakan jangan lebih banyak menghafal lagu rohananya, tapi lagu rohaninya sedikit. Lagu buku Ende 1 ayat pun gak bisa hafal kan udah bahaya itu. Ada di sini Naposo yang bisa hafal lagu buku Ende 1 ayat saja? Misalnya lagu Kidung Jemaat yang tadi, buku Ende, Yesus ngoluni tondiku. Coba saya uji dulu, ada yang tahu? 1 ayat tanpa membaca teks atau lirik. Tidak ada ya? Naposo bukan nama tua ya Enang ya. Lansia ya, iya. Nanti di seksi lansia kita akan uji. Jangan lebih banyak koleksi di pikiran dan hatimu sesuatu kata-kata yang mengandung hal-hal yang duniawi. Kalau mau balance oke, tapi harus lebih banyak pendengaran akan pemujian kepada Tuhan dan firman Tuhan. Termasuk kepada anak-anak di rumah. Jangan lebih banyak anak-anak mendengar bentakan dari orang tuanya daripada firman Tuhan. Jangan lebih banyak anak-anak kita mendengar bentakan amang-inang daripada mereka mendengarkan firman Tuhan dari kita. Yang ketiga, saudara-saudari, firman Tuhan mengajarkan betapa pentingnya mendengarkan firman Tuhan. Kita ingat Maria, apa yang dilakukan Maria saat Tuhan Yesus menyampaikan pengajarannya? Maria dosi Marta, ada untuk para singana kan? Maria apa yang dia lakukan? Dia duduk. Untuk apa? Mendengar. Yang kedua, martuama halakna tumangihon. Berbahagialah orang yang dengar firman Tuhan serta memeliharanya. Dan istimewanya, kabar gembiranya, pendengar yang baik tidak dilahirkan, tapi itu dibentuk. Jadi tidak ada bayi yang lahir oh ini pendengar yang baik, enggak ada. Pendengar yang baik itu dibentuk, dibiasakan, habit. Percaya Amang Inang, kalau Amang Inang dalam setiap ibadah mendengar firman Tuhan, tangan kita gak akan gatal pegang handphone. Karena apa? Sudah jadi habit, kebiasaan, dibentuk dirinya. Jadi harus menjadi habit atau kebiasaan bagi kita. Mari kita meniru Maria yang mau mendengarkan firman Tuhan. Dan yang terakhir, apakah dampak mendengar firman Tuhan? Dampak mendengar firman Tuhan membuat kita semakin dewasa dalam iman, seperti bayi yang mendapatkan cukup asupan gizi, maka dia akan tumbuh, bisa berjalan, bisa bicara, bukan? Bisa berpikir, bisa berdialog. Iman kita pun seperti itu. Jangan imannya seperti anak-anak terus, harus semakin dewasa. Makanya perbanyak mendengar firman Tuhan, perbanyak asupan gizi tanda kutip, perbanyak asupan mendengar firman Tuhan. Jangan perbanyak main gamenya untuk anak muda-mudi, main HP-nya, ya. Atau nonton drakor ya, bolehlah sekali-sekali ya nonton drakor ya, nggak boleh juga ya, tapi jangan lebih banyak itu waktunya daripada mendengar firman Tuhan. Mendapatkan pertumbuhan iman. Dan yang terakhir dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat 22, tapi kalau kita sudah mendengar firman Tuhan, jangan hanya mendengar tapi harus menjadi pelaku firman Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara-saudari, berangkatlah dengan telinga yang 2 kali lipat lebih mau mendengar firman Tuhan, memuji nama Tuhan. Berangkatlah pulang dengan pembaharuan di tengah rumah tangga, semakin banyak diperdengarkan firman Tuhan. Demikian juga anak muda-mudi, semakin banyaklah engkau mendengar firman Tuhan, maka masa depanmu dalam Tuhan akan selalu terjamin. Dan engkau akan kuat ya. Saya titip pesan dulu untuk anak muda-mudi. Jangan jadi anak muda-mudi Kristen yang mental yang sangat kalau bahasanya cengeng ya. Ada saya
pernah lihat video di Instagram perbedaan anak zaman 90-an sampai tahun sekarang. Jadi kalau 90-an katanya kena pintu, jalan gitu kan, pup kena pintu, pura-pura kuat dia, nggak sakit sama sekali. Terus masuk generasi selanjutnya, kena pintu ininya, tertabrak gitu, aduh paling gitu baru jalan. Tapi kalau generasi sekarang kena pintu, langsung gitu. Katanya begitu, saya nggak tahu yang di sini ya. Jadi jangan jadi mental-mental yang cengeng, pakai status untuk bikin galau tingkat dewa, sedih tingkat Banua Gijang, dan galau tingkat Banua Toro. Statusnya begitu. Buatlah statusnya iman timbul dari pendengaran. Nanti pulang gereja buat statusnya begitu ya di Instagram. Iman udah dibikin inangnya. Itulah mama-mama ini gak terlawan bikin status. Cepat kali langsung duluan ya. Supaya banyak orang juga terberkati melalui postingan kita. Jangan buat postingan yang menunjukkan engkau berduka, engkau bersedih. Biarlah orang tidak tahu kesedihan kita. Ceritakannya pada Tuhan saja. Biarlah orang tahu bahwa hidup kita selalu diberkati oleh Tuhan. Jangan posting-postingan yang membuat orang iba, kasihan kepada kita. Tidak perlu, ceritakan kepada Tuhan. Dia pendengar yang terbaik, tapi kita juga harus jadi pendengar yang terbaik untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Amang Inang, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha baik, tidak henti-hentinya kami menaikkan syukur kepada Tuhan. Engkaulah pemelihara hidup kami. Engkaulah Allah yang menjaga kami. Dan atas kehendak Tuhan kami hadir beribadah memuji nama Tuhan di gereja ini tanpa kebetulan, yang kami yakini adalah bagian dari rancangan Tuhan. Firman-Mu telah mengingatkan kami untuk lebih banyak mendengar firman Tuhan, untuk lebih banyak mendengar pujian kepada Tuhan, supaya iman kami semakin bertumbuh. Berikanlah kami kekuatan untuk mengingat dan melakukan firman-Mu. Berkati jemaat-Mu yang hadir hari ini, yang membuka telinga mereka mendengar firman Tuhan. Biarlah hatinya juga menerima firman-Mu, imannya dikuatkan. Sepulang dari tempat ini, kami dapat melakukan firman-Mu. Berkati jemaat-Mu yang mungkin datang dengan berbagai duka, kepenatan di hati mereka. Mungkin ada di antara jemaat-Mu yang duduk bersama dengan kami, datang dengan kondisi pergumulan yang berat. Ya Tuhan, tolonglah mereka, siapapun jemaat-Mu yang sedang mengalami duka atau persoalan yang begitu sulit dihadapi. Tuhan menolong mereka, supaya siapapun yang hadir hari ini pulang dengan sukacita. Pelayanan kami, kehadiran kami, kiranya berkenan kepada Tuhan dan semakin menambah kuat iman kami. Tuhan, kami berdoa untuk gereja HKBP Mampang Prapatan. Tuhan berkati pelayan penuh waktu, pimpinan di tengah gereja ini, pendeta dan seluruh sintua, seluruh ketua dewan, seksi, semua Tuhan berkati agar program pelayanan di tengah gereja ini menjadi berkat bagi jemaat-Mu, menjadi sukacita bagi jemaat-Mu, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit, Natades Manik, Pesta Robert Siahaan, dan Nyonya Sintua Sinurat Boru Limbong. Kiranya Tuhan memberkati jemaat-Mu baik yang dirawat jalan atau pemulihan di rumah. Dengan tangan-Mu yang ajaib Engkau memberikan kesembuhan. Jemaat-Mu yang berulang tahun sepanjang minggu ini, ulang tahun kelahiran pernikahan, Tuhan tambahkan sukacita kepada mereka. Jika ada di antara jemaat-Mu mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, Tuhan berikanlah seturut kehendak-Mu. Dan jika ada yang menantikan keturunan, menantikan pahopu, Tuhan berikan juga pada waktunya. Ampunilah dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar. Biarlah
persembahan kita angkat lagu pujian. Kita harus membawa berita. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Amang dan Inang. Tuhan memberkati.